Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perencanaan angkutan umum, yaitu Bapak Rifki Aldila Dimasworo. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya akan memasuki slide yang pertama, yaitu memperkenalkan nama lengkap saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Albanus T. Jawa, NIM 2018 5268. Kelas A, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tunggal Malang. Kita akan memasuki slide yang kedua, yaitu tentang pilihan angkutan umum. Angkutan umum adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar ataupun sewa. Kita akan masuk slide yang ketiga, perbedaan antara perencanaan dan perencanaan. Perencanaan tersendiri memiliki sebuah proses untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa depan melalui pilihan-pilihan yang sistematik. Dan perencanaan tersebut memiliki usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Yaitu slide yang keempat, konsep dasar angkutan umum. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Kita masuk di slide kelima, prinsip dasar angkutan umum dan masal. Ada 4, yaitu yang pertama, angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat. Yang kedua, angkutan umum bukanlah alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah. Yang ketiga, angkutan umum bukanlah sarana bisnis. Dan yang keempat, pemerintah sebagai fasilitator. Konsep pelayanan angkutan kota ada 2, yaitu yang pertama, mengembangkan diri sesuai dengan perannya dalam menunjang perkembangan kota. Dan yang kedua, sektor transportasi angkutan kota harus dapat mengikuti perkembangan dari faktor-faktor yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terlaksananya kegiatan transportasi. Kita akan masuk di slide yang ke-6, tujuan dan peranan angkutan kota. Tujuan utama dan keberadaan angkutan kota adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik, yaitu aman, cepat, murah, dan nyaman, dan layak untuk masyarakat. Kita masuk di slide yang ke-7, yaitu perencanaan rute angkutan umum perkotaan. Yang pertama, perencanaan rute adalah perencanaan awal dalam perencanaan angkutan umum. Dan yang kedua, dalam perencanaan ini perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, waktu tempuh maksimal, ketersinggungan antar rute, perbandingan waktu tempuh antara jarak dari zona asal ke zona, tujuan melalui rute yang dirancangkan dengan shortest path, dan yang terakhir jenis rute. Kita masuk di slide ke-8, parameter dan pelayanan angkutan umum. Angkutan penumpang dengan kendaraan umum. Angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum merupakan angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau membayar. Slide yang ke-9, peranan angkutan umum. Yang pertama, peranan angkutan umum adalah untuk melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek ataupun menengah. Yang kedua, aspek ini untuk pelayanan angkutan umum adalah peranannya dalam pengendalian lalu lintas, pengamatan energi, dan pengembangan wilayah. Slide yang ke-10, pelayanan angkutan umum. Di Indonesia, pelayanan angkutan umum dapat dibedakan dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama angkutan antar kota, yang kedua angkutan perkotaan, ketiga angkutan
perdesaan. Slide yang ke-11, angkutan antar kota. Angkutan antar kota adalah angkutan yang menghubungkan suatu kota dengan kota lainnya, baik yang berada dalam suatu wilayah administrasi maupun yang berada di provinsi, yang berarti angkutan antar daerah. Slide yang ke-12, angkutan perkotaan. Angkutan umum massal. Angkutan umum massal di Indonesia pada umumnya dilayani dengan bus sedang dan kecil, sedangkan bus besar hanya melayani angkutan kota di beberapa kota besar. Lebihnya, bus besar melayani angkutan antar kota antar provinsi. Yang kedua, paratransit. Paratransit adalah layanan angkutan umum dari pintu ke pintu dengan kendaraan penumpang berkapasitas 5-12 orang, meskipun tujuan setiap penumpang berbeda-beda. Slide yang ke-13, angkutan perdesaan. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah kabupaten. Angkutan perdesaan merupakan sarana pendukung wilayah yang penting di samping prasarana jalan, telekomunikasi, serta prasarana lainnya seperti listrik dan air. Slide yang ke-15, konsep biaya. Biaya merupakan faktor yang membutuhkan dalam transportasi untuk menetapkan tarif. Alat kontrol agar dalam pengoperasiannya mencapai tingkat efektivitas dan efisien. 1. Biaya sebagai dasar penentuan tarif jasa transportasi tingkat. Tarif transportasi didasarkan pada biaya yang terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung. Slide yang ke-15, biaya modal dan biaya operasional. Biaya modal adalah biaya yang digunakan untuk investasi serta peralatan lainnya, termasuk di dalamnya bunga uang. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan transportasi. Slide yang ke-16, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan tetap setiap bulannya, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah tergantung pada pengoperasian alat-alat angkutan. Biaya kendaraan. Biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan bakar, oli, ban kendaraan, suku cadang perbaikan. Biaya gabungan. Biaya angkutan barang dan biaya penumpang yang menghasilkan biaya gabungan. Slide yang ke-17. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, sebelumnya saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Shalom dan selamat malam.